Oke ya. Eh Kalau kita ketahui ya, kalau Meta Ads itu sekarang Meta itu udah apa ya namanya ya, sudah banyak ditinggalkan sebenarnya ya. Tapi sayang sekali ya, sayang sekali. Kenapa? Karena Meta itu justru sampai sekarang masih yang menjadi yang nomor satu, ya nomor dua lah ya. Ya bahkan Facebook itu ya, bahkan kenapa sayang sekali anak-anak sekarang meninggalkan Facebook ya, padahal sumber-sumber cuan itu masih banyak di Facebook ya. Kenapa? Karena rata-rata yang memakai Facebook itu yang sudah umurnya berapa? 30 tahun ke atas ya, 35 tahun ke atas ya. Yang pakai, kelihatan. Selamat bergabung Kak Haryanti ya. Panggilnya Harjanti atau Haryanti ini? Haryanti. Haryanti. Dari mana Harjanti Kak? ya. Asalnya dari mana? Jogja. Oh, Jogja. Jogja. Jogjanya di mana? Sleman. Oh, Sleman. Sleman. Aduh, ya. Berarti nanti kalau main ke Jogja bisa mampir ya, Kak ya. Alhamdulillah. Boleh, boleh. Apa aktivitasnya sekarang, Kak Arianti? Bisnis? Saya kebetulan belum. Saya kerja di Oh, kerja. sebuah instansi pemerintah, tapi saya Oh, tertarik untuk ikut eh, seminar bentar ini. ya. Iya, oke, siap. Berarti di ASN, ASN atau Oh iya, oke, siap. Kita lanjut ya. Ya, Oke, jadi kenapa memang saya brainstorming dulu ya teman-teman ya. Kenapa kemudian Meta ini kan sekarang sudah banyak akuisisinya ya. Ada bukan hanya Facebook ya, sekarang sudah di Instagram, kemudian WhatsApp, ya kan? WhatsApp itu juga Meta ya. Kemudian Thread ya. Kemudian sekarang sudah kalau teman-teman lihat itu di web WhatsApp atau di Instagram itu sudah ada AI. Jadi sekarang udah banyak yang nge-share ya. Baik, kalau gitu ini azan ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau udah azan, udah waktu sholat, kalau mau sholat dulu boleh silakan ya. Eh, nanti akan terus lanjut insya Allah ya. Karena di sini masih sekitar 15 menit lagi gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi eh, kenapa masih menggunakan Meta ya teman-teman ya? Kenapa kita berbisnis itu masih menggunakan Meta atau Facebook dan Instagram ya? Kenapa? Karena rata-rata ya rekan-rekan kita yang sudah Kak Haryanti masih pakai Facebook Kak? Masih ada Facebook Kak? Suaranya ke mute nggak kedengeran. eh, tidak beraktivitas, hanya melihat saja. Oh, tapi Kadang-kadang ada melihat akunnya. Tapi akunnya ada. ada, Ah, ada. betul. Sip. Ya. Jadi saya juga sama. Akunnya ada, tapi hanya beraktivitas sekedar untuk ya ngelihat teman-teman. Kadang-kadang kadang posting kadang enggak ya. Jadi beruntung bagi teman-teman yang masih punya Facebook yang aktif ya. Oke. Nah, jadi beruntung ya. Oke, siap. Saya akan langsung praktek rekan-rekan semuanya. Yang pertama, komponen yang teman-teman harus ketahui ya sebelum menjalankan Meta Ads ya. Ini saya langsung ketik saja ya. Teman-teman nanti akan dapat recordnya juga insya Allah ya. Jadi perhatikan aja ya. Jadi nggak usah apa namanya. Nanti kalau teman-teman mau praktek langsung, nanti setelah ini aja, setelah selesai webinar ya, teman-teman bisa apa namanya lihat di recordnya ya. Oke. Eh, oke. Nah, yang pertama ya, komponen pertama yang teman-teman harus ketahui ya, ketika ingin menjalankan apa namanya Meta Ads ya. Ini saya langsung catat saja, nanti teman-teman bisa apa namanya lihat di recordnya ya. Oke. Yang pertama itu adalah Facebook aktif, Facebook personal ya teman-teman ya. Ini harus punya ya, jangan sampai nggak punya ya. Yang kedua Instagram ya. Jadi kalau yang belum punya Instagram, pastikan punya Instagram. Kenapa? Eh, Meta itu dia punya Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan juga Thread gitu ya. Tapi kita akan fokus kepada Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Jadi ketika kita beriklan di Facebook, otomatis itu akan terhubung dengan Instagram. Makanya pastikan ini kita punya dua-duanya. Ya nanti kita akan bahas bagaimana cara koneksinya ya. Yang ketiga adalah WhatsApp
bisnis ya. Jadi bukan WhatsApp biasa ya, tapi WhatsApp bisnis. Ya, apa sih bedanya WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa ya? Nah, kalau WhatsApp bisnis itu dia logonya ada B-nya. Ya, kalau WhatsApp apa namanya? WhatsApp biasa dia hanya biasa ya. Hanya logo WhatsApp saja tanpa ada huruf B-nya ya. Teman-teman sudah pernah lihat mungkin ya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Yang penting teman-teman tahu ya bahwa perbedaannya di sana ya. Oke. Nah, kalau sudah punya oh sorry, ini ketutup ya. Kalau sudah punya tiga komponen ini sebenarnya cukup ya. Apakah sudah cukup? Cukup ya. Tapi yang terpenting adalah untuk menjalankan ads itu namanya ads itu adalah iklan. Iklan berbayar ya. Berarti kan teman-teman harus punya yang namanya sorry ada yang masuk ya. Harus punya yang namanya apa? Payment ya. Metode payment ya. Nah, eh payment itu ya kalau dulu itu payment harus debit ya. Harus debit di apa namanya di metanya. Kalau sekarang enggak ya, teman-teman bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, bisa pakai apa lagi ya, transfer gitu ya. Tapi nanti saya jelaskan lebih lengkap ya kalau di apa namanya di pas kita praktek langsung ya, teman-teman di aplikasinya. Jadi ini dulu ya yang teman-teman harus punya ya paymentnya ya. Karena ads, jadi kalau ads itu ibaratnya gini ya teman-teman ya. eh Apa namanya rekan-rekan semuanya mau jualan atau mau mempromosikan perusahaannya atau mempromosikan dagangannya atau mempromosikan jasa atau instansinya gitu ya, bikin flyer. Kira-kira ketika rekan-rekan semuanya bikin flyer, cetak brosur di percetakan, misalnya cetak 10.000 ya, 10.000 piece ya, biasanya satu rim ya, satu rim itu bisa sampai berapa tuh, 3.000 kali ya, 3.000 sampai 6.000 piece gitu ya cetak. Nah, punya tim marketing ya, punya tim marketing, kasih ke tim marketing ini 3.000 flyer atau 3.000 brosur, kamu harus sebar se-Yogyakarta misalnya gitu ya, dalam satu hari 3.000. Dan pastikan 3.000 itu sampai ke tangan orang-orang yang bukan hanya disimpan gitu ya, bukan hanya sekadar misalnya satu orang dapat berapa gitu, tapi benar-benar disimpan sampai ke orang-orang yang mendapatkan brosur itu. Kira-kira bisa nggak? Ya, berat ya, berat gitu. Paling dia bisa kejar mungkin sehari, mungkin kalau berangkat pagi, belum lagi bensin, makan segala macamnya, kira-kira dia bisa lebih dari itu gitu. Apa namanya? Biayanya. Bahkan mungkin brosur yang tersebar mungkin hanya 100 atau 200 gitu, nggak nyampe 3.000. Jadi perbedaannya adalah kalau dengan metode ads ini adalah kita membayar cetak brosurnya di online, e-brosur gitu, e-flyer atau apa namanya? Poster, tapi tidak kita cetak, hanya atau bikin konten video. Sekarang sudah banyak ya konten-konten video yang menarik. Kemudian kita sebarkan aja udah gitu ya. Kita bayar Meta untuk menyebarkan itu wilayahnya mana gitu ya. Itu bedanya ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke bagian aplikasinya ya. Sekarang kita buka Facebook-nya ya. Kita share screen dulu. Nah, pastikan tadi yang saya sampaikan tadi kita punya Facebook ya. Jangan lupa Facebooknya apa namanya passwordnya ya. Kadang lupa password ya, lupa email ya, pastikan bisa login ke Facebooknya. Yang kedua Instagram ya. Ya, teman-teman paling enak itu adalah ketika membuat iklan itu ads, meta ads itu di apa namanya di laptop ya. Laptop kenapa? Karena nanti lebih jelas ya, seperti itu ya. Gitu. Oke, kalau teman-teman
kalau seandainya apa namanya, uh, kalau kadang kalau seorang owner bisnis itu kadang-kadang nggak mau repot ya, nggak mau repot ya. Ada dua pilihan sih antara kita belajar, belajar memang butuh waktu. Saya belajar di tahun 2019, kemudian tidak murah dan juga tidak mudah, banyak tantangannya gitu ya, sampai akhirnya terus 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 akhirnya menemukan pola gitu ya. Dari yang awalnya belajar puluhan juta, ratusan juta gitu ya, ratusan juta, ratusan rupiah, gitu ya, ratusan ribu gitu ya, puluhan juta biayanya gitu ya. Kemudian boncos dalam istilah gitu ya. Ya, begitulah tantangannya. Kalau sekarang kita sudah tahu ilmunya, sudah belajar, jadi tinggal tinggal aplikasi aja. Oke, ya. Kemudian ya rekan-rekan semuanya ini Facebook, kemudian Instagram pastikan sudah login di apa namanya di browser kita ya. Jangan sampai lupa passwordnya, jangan sampai lupa emailnya ya. Oke, yang kedua kita punya yang namanya fanpage. Nah, fanpage ini tempat kita ngiklan. Jadi kalau kita beriklan itu jangan pakai akun pribadi. Kita punya fanpage ya. Kita lihat nih. Di sini biasanya kalau kita klik di akun profil kita itu banyak fanpage-nya ya. Nah, ini fanpage-fanpage yang pernah saya bikin dulu ya. Kami pernah jualan macam-macam ya. Kacamata kayak Yunano segala macamnya ya. Ada macam-macam ya. Store. Ini buku ya. Kami jualan buku. Kita buka. Nah, ini salah satunya. Oke, nah ini contoh fanpage ya. Nah, ini fanpage ya teman-teman ya di dalam eh, Facebook kita itu ada fanpage ya. Nah, ini gini ya. Nah, kami punya usaha buku. Sekarang masih online bukunya. Kemudian apa namanya offline-nya Qadarullah sudah tutup ya. Semenjak pandemi waktu itu di kampus ya. Nah, ini ternyata masih banyak yang dibuka. Oke. Nah, kalau sudah punya fanpage ya, kita buka ya. Nah, cara buka kedua, ketika sudah buka fanpage, kalau kalau dulu kita harus buka yang namanya step-stepnya susah gitu ya. Harus buka dulu bisnis dot wah macam-macam ya. Lewat. Sekarang tidak ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah buka fanpage, di sini ada nama tulisan Meta Business Suite. Ya, Meta Business Suite. Ya, jadi kalau teman-teman tinggal klik ini aja. Kalau yang pernah belajar dengan saya dulu, ribetnya luar biasa ya. Oke, nah ini dia sudah confirm ya, sudah punya fanpage, sudah punya Instagram bisnis ya. Jadi teman-teman harus punya juga Instagram bisnisnya khusus untuk jualan. Jadi jangan pakai Instagram pribadi ya personal ya. Teman-teman buka toko ya, buka toko di Instagram, terserah namanya apa dan pastikan itu connect ke nanti kita lihat ya bagaimana apa namanya. Nah, ini dia bisa connect ke sini ya. Coba dulu masih bisa. Jadi teman-teman harus connect ya ke eh saya mudah-mudahan masih ingat passwordnya. Sini. Nanti kita ganti yang lain ya. Ini saya lupa passwordnya yang ini. Close dulu. Oke ya. Nah, dia kalau yang ini minta verifikasi. Pun coba ya. Dan saya udah lama nggak buka yang ini ya. Oke. Nah, dia minta verifikasi ke email ini. Jadi, kalau yang baru-baru pasti verifikasi ya. Nanti teman-teman lihat aja, dibuka di dashboardnya seperti tadi di awal, apakah dia minta verifikasi ataukah enggak ya. Kalau minta verifikasi, pastikan emailnya juga sudah dibuka ya. Entah itu dari handphone ataukah dari laptopnya ya. Oke, kita lihat ada yang masuk. Nah, ini ya, ada verifikasi. Teman-teman lihat di email itu di sosial ya. Nah, kodenya. Tinggal copy kodenya, masukkan ke sini ya. Oke, ya sudah dikonfirmasi ya. Oke, nah ini udah bisa. Nah, kalau dulu itu agak sulit gitu ya kita mulai. Jadi ini udah kebuka, ini Gudang Gaza, Instagramnya juga Gudang Gaza gitu ya nama ininya sudah terkoneksi ya. Kita lihat dulu apakah di sini bisa.
Nah, jadi kalau teman-teman pengen iklan, itu gimana caranya? Ya, tinggal klik yang namanya Advert Manager. Ya, ini adalah manajer apa ibaratnya pengelola pengelola iklan. Ya, ini namanya Ads Manager. Teman-teman bisa ganti ke bahasa Indonesia. Bukan berarti saya bisa bahasa Inggris dengan bagus, enggak. Ketika saya ganti dengan bahasa Indonesia, saya malah kurang hafal ya letak-letak apa dan bahasanya gitu ya. Tapi ketika apa namanya bahasa Inggris ya bahasa strukturnya di sini gitu ya. Jadi lebih familiar ya. Kita klik Add for Manager, kita klik Account Preview ya. Kita lihat apakah bisa kalau yang ini ya. Nah, ini belum ada apa akun yang aktif ya, teman-teman ya. Nih ya, belum ada akun yang aktif. Ini sudah ada namanya Gaza 1 ya. Nah, ini sayangnya ya, akun saya yang ini sudah tidak bisa menjalankan iklan. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya iklan dulu waktu pandemi kami coba mengiklankan apa namanya istilahnya produk-produk untuk anti COVID gitu ya. Ternyata dilarang oleh Facebook gitu ya dan jadi terjadilah namanya istilahnya di ban ya. Oke. Nah, intinya adalah teman-teman sudah membuat apa ya namanya ya. Kita close dulu di sini ya. Nah, sudah yang namanya membuat fanpage ya. Kalau membuat fanpage, insya Allah sudah paham ya, teman-teman ya, membuat fanpage. Ini dari akun apa namanya personal, kemudian nah ini akun personal, ya, oke ya ini akun personal pribadi ya. Kita buka di home. Oke, kalau kita klik profil kita di sini ya, teman-teman ya, ini. Nah di sini ada ini di bawah nama kita ini adalah fanpage ya, di bawah nama-nama kita. Jadi pastikan nah create new profile or page ya silakan teman-teman mau bikin buat apa buat personal ya atau buat public ya buat bisnis kalau saran saya sih kalau bisnis public page ya. Oke, kita langsung saja ini langsung ikuti saja get start silakan pilih namanya yang pas gitu ya misalnya apa teman-teman misalnya kalau yang berhubungan dengan contohnya ya properti misalnya kita bisnis ada bisnis properti di sini kalau nggak salah ada yang di properti juga kalau nggak salah ya misalnya gitu ya apa ya saya contoh aja ya Arya properti gitu ya misalnya gitu ya kategorinya ini tulis aja di sini properti ya bisa bisa banyak bisa ya developer ya apalagi ya yang berhubungan dengan rumah misalnya apalagi properti developer kemudian marketing misalnya gitu ya marketing agensi ya bebas ya teman-teman. Ini silakan dilengkapi kira-kira bisnisnya tentang apa ya. Misalnya kami menyediakan ya, kami menyediakan rumah dengan harga terjangkau di pusat kota Bogor, misalnya seperti itu ya. Oke ya. Tulis di sini boleh ya. Info lebih lanjut misalnya, lanjut misalnya apa namanya memberikan alamat hubungi eh, misalnya nomor handphone bisa kita tambahkan di sini ya. Bla 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 ya atau alamatnya. Oke, kalau sudah tinggal create page bisa nggak? Pastikan checklistnya hijau ya. Kalau checklist hijau berarti namanya belum ada yang pakai ya. Oke, websitenya kalau nggak ada skip aja. Ini nomornya ya, pastikan nomornya nomor WA bisnis ya kalau mau ditambahkan ya. Indonesia, jangan lupa diganti Indonesia. Nah, silakan ditambahkan. Tapi nomor saya sudah terhubung dengan nomor fanpage yang lain pasti nggak bisa. Dilengkapi semua ya. Ini harus dilengkapi ya teman-teman ya. Ini saya next saja. Teman-teman silakan dilengkapi jam berapa bukanya gitu. Ini alamatnya di mana, kotanya, kode posnya lengkapi ya. Ini phone nomornya harus diisi ternyata ya. Bisa nggak ya? Coba coba. Langsung nggak di tag ya. Coba bisa nggak? Oke ya, bisa ya. Tambahkan profil picture-nya. Oke, tambahkan profil picture-nya teman-teman ya. Contohnya ini aja deh. Saya tambahin yang ini aja. Ya. Jadi pastikan desain dulu ya. Cover fotonya juga ditambahkan ya. Tambahkan cover fotonya. Misalnya yang lain ya. Oke. Nah, ya ini contoh ya teman-teman ya.
action button ya. Action button ini bisa WA, bisa Google Map ya, bisa DM ya, atau bisa WA ya. Kita DM aja lah ya. Oke, save. Oke, sudah jadi ya fanpage-nya ya teman-teman ya. Ini fanpage sudah jadi. Nah, ketika fanpage sudah jadi, teman-teman apa namanya? Kita next dulu ya. Kita dulu. Oke, ini boleh masukkan nomor ya. Nomor WA bisnis yang aktif silakan dimasukkan teman-teman ya. Nah, nomor saya tadi sudah dipakai oleh fanpage yang lain, jadi nggak bisa. Jadi terbatas ya, saya tidak mau tiga atau Charger ayah yang putih di atas lemari Pak. halo, oh bocor ya. Sebentar. Oke, kita mute dulu ya. Oke ya. Jadi rekan-rekan semuanya pastikan masukkan nomor WA bisnisnya ya. Mungkin tiga atau dua atau tiga berapa fanpage bisa pakai nomor yang sama ya. Kalau selebihnya mungkin nggak bisa lagi gitu ya. Gitu, kalau udah kebanyakan ya. Kalau teman-teman mau invite friend boleh ya. Silakan di-invite aja teman-temannya. Teman-teman Facebooknya di-invite buat nge-like apa fanpage-nya ya. Oke, ini dan nah fanpage-nya sudah jadi teman-teman ya. Ini nggak usah tur ya. Silakan teman-teman boleh posting atau apa gitu ya. Silakan teman-teman di sini posting posting dulu secara organik ya untuk biar tidak dianggap sebagai robot ya. Ini hanya karena ingin iklan aja bikin fanpage-nya ya. Jadi alangkah lebih baiknya lebih kurang sepekan dulu atau seminggu ya 7 hari lah ya atau 3 hari juga nggak apa-apa 3 sampai 7 hari teman-teman posting dulu secara organik posting foto produknya posting apapun itu ya gitu biasanya kalau yang sudah di Instagram itu akan terkoneksi langsung dengan apa namanya terkoneksi langsung dengan Facebook jadi teman-teman ketika posting di Instagram udah pasti terkoneksi dengan Facebook jadi nggak perlu posting 2 kali ya jadi sudah terhubung dengan Facebooknya ya posting di Instagram otomatis masuk ke Facebook. Nah, sekarang lebih banyak bentuknya Reels ya. Jadi orang-orang lebih senang lihatnya bentuk video ya. Itu yang paling senang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke step bagaimana sih cara beriklan ya. Oke, saya tutup dulu yang ini ya. Teman-teman sudah tahu tadi sudah bikin apa namanya? Instagram. Sekarang kita masuk ke step membuat iklan ya. Sorry. Ini sebentar. Nah, teman-teman ketika membuat iklan ya. Ini saya lihat dulu. Ini ada apa namanya? Akun Facebook saya yang sekarang sedang dikelola. Ini adalah bentuknya jasa. Ya, kami mengadakan pelatihan untuk tenaga kesehatan ya di seluruh Indonesia. Ya, ketika sudah, nah ini bentuknya adalah fanpage yang tadi ya. Sudah masuk ke fanpage ya teman-teman ya. Ini fanpage. Kita buka Meta Business Suite. Oke. Nah ini sudah ya. Kemudian teman-teman untuk bisa memulai apa namanya, pastikan tadi ya ketika teman-teman sudah terkoneksi antara fanpage dan juga apa namanya Instagramnya ya sudah terkoneksi. Caranya gimana? Koneksinya kita buka ini all tools ya. Kemudian nanti teman-teman buka di sini ada business setting. Nah ini ya. Oke. Oke, dia minta kode ke SMS. Wah, handphonenya di sana lagi ya. Oke, ini kalau handphonenya ada di kita, handphone saya di sana lagi ya. Oke, saya skip dulu yang ini ya. Nanti confirm ya, teman-teman. Ketika pastikan tadi ya, ini handphonenya nggak ada di saya lagi ya. Apa? Nah, kalau sudah terkoneksi ya, pastikan dulu terkoneksi ya teman-teman ya. Kita lihat di sini aja deh. Ya, di sini juga bisa. Sebentar, kalau di sini itu Iya, nggak ada. oh, Nggak ada. oke ya, sorry. Oke, nah kalau sudah terhubung teman-teman ya, kita lihat di sini sebentar ya. Ke bisnis report home. Oh, sorry, di sini ada ya. Oke, kita buka Ads Manager.
Saya buka di sini. Business setting sebentar ya. Oke, dia masih minta kode verifikasi ya. Sebentar, saya minta kode verifikasinya dulu ya ke yang pegang handphone ya. Sebentar teman-teman ya. Ini yang pegang handphonenya tidak diangkat. Oke, kita coba akun yang lain ya. Kita ada akun yang lain. Jadi harus punya stok akun ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang akademi bisnis ya. Oke, ini kita coba dulu ya. Jadi bisnis apakah bisa? Kita buka di, ini kita bukanya udah sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Kita buka all tools, kita lihat di sini ada buka bisnis setting ya. Coba kita lihat ya. Bisnis setting. Nah, setiap Facebook itu kadang-kadang letaknya itu suka beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya di mana posisinya. Nah, kita di sini setting ada. Ya, oke ya. Ini akun yang lain lagi ya. Kita lihat apakah ada bisnis settingnya di sini. Bisnis setting. Oke, ini bisnis settingnya ya. Temu. Wah, bentuknya kayak gini ya, bisnis settingnya ya. Nah, ini namanya bisnis manager ya, teman-teman ya. Oke, buka dulu salah satu bisnis manager. Nah, ini ya. Oke. Nah, yang pertama ya, step pertamanya adalah teman-teman itu lihat di page ya. Ketika buka di sini ya, ini salah satu partner saya. Ini adalah apa namanya? Iklan yang sedang pernah saya jalankan buat salah satu resto di Jakarta ya. Ini jadi resto ini minta di branding gitu ya. Apa namanya? Restonya enak ya. Ini Jogja nih, mana Jogja tadi? Ke Haryanti di Jogja ya. Ada di Jakarta, Jakarta Timur tepatnya.
Ini di Jatinegara ya. Dan saya ke sana ternyata menunya enak-enak gitu ya. Dan sebenarnya udah rame gitu ya, karena memang pusat perkantoran, jadi rata-rata ketika orang-orang kantor itu istirahat, makanya di sana. Nah, ini pengen kejar bagaimana caranya apa namanya resto ini namanya Gedong-Gedong Resto. Ini mereka lebih banyak lagi mendatangkan traffic ataupun mendatangkan orang-orang yang datang ke sana. Ya, jadi dia itu justru mendatangkan orang untuk ke sana. Jadi bukan jualannya bukan ngirim gitu ya. Beda ya produk ya. Ada produk yang kita kirim, ada produk yang kita di rumah bagaimana mendatangkan orang untuk ke tempat kita. Jadi bisnis kita beda-beda ya. Bisnis kita beda-beda tapi sama gitu ya. Samanya apa? Samanya ya itu ya tetap yang namanya bisnis is bisnis gitu ya. Hanya caranya yang berbeda ya. Nah, pastikan ketika page-nya ya, jadi bagaimana cara menambahkan page di sini? Kita teman-teman ada di sini add. Contohnya misalnya kita anggap bahwa page ini nggak ada ya. Teman-teman tinggal tambahkan ada add. Nah, di sini tinggal teman-teman add an existing page, Facebook page. Jadi tambahkan fanpage yang sudah ada. Tadi kita udah bikin ya, tadi yang saya bikin area properti tadi misalnya gitu ya, di akun yang lain. Nah, itu kita ingin menambahkan di Business Manager ini gitu ya. Kita tambahkan. Nah, kita tinggal cari di sini ya. Maaf. Nah, di sini apakah ada? Kalau nggak ada, berarti karena memang dia bukan temannya gitu ya. Area properti. Nah, ini yang punya orang gitu ya. Nah, dia akan muncul ya dengan nama-nama yang sama, tapi kita pastikan bahwa itu punya kita. Ini nggak ada. Karena apa? Karena kita pakai akun yang berbeda ya. Atau kita akademi bisnis, misalnya. Ini ada akademi bisnis ya. Dan bisa kita tambahkan akademi bisnis, ya. Dia udah terhubung, kita next. Ya, apakah bisa ditambahkan ataukah tidak ya, kita lihat dulu ya. Dia harus menghubungkan dengan Instagram. Ya, jadi pastikan teman-teman apa Instagramnya juga harus hafal ya. Ininya ya. Oke. Nah, dia minta ada security code yang masuk ya ke WA. Kita lihat. Oke, oke, confirm ya. Oke, ini sudah ya. Nah, ini sudah terhubung. Sudah siap aja deh. Oke, berarti bisa. Oh, sudah minta minta di approve dulu ya. Oke. Nah, itu cara menambahkan ya, teman-teman ya. Kita coba refresh. Apakah dia bisa? Karena nah ini pemiliknya berbeda, jadi dia nggak bisa ya. Tapi kalau kita pemiliknya, satu orang pemilik, ya itu pasti bisa ya. Kan ini dia bukan pemiliknya, jadi nggak boleh ya. Oke, ini udah dibuka nih. Sebentar, saya buka lagi yang tadi kodenya. Ada ya. Oke, saya buka ini baru ya. Oke. Nah, buka yang ini ya. Oke. Nah, ini sudah dibuka, teman-teman. Kita ulang lagi kembali ini akun yang sehat ya. Tadi akun-akun yang belum sehat. Oke, kita klik di sini, kita cari namanya bisnis setting atau bisnis apa namanya manager ya. Oke, ya. Oh ya, sorry, sama ya. Oke, itu sama. Oke, kemudian, nah kalau sudah tadi ya, page-nya sudah terhubung. Oke, ya. Kemudian ya, ada namanya add account ya teman-teman. Nah, ini ada add account. Add account ini fungsinya buat apa? Inilah yang menjalankan iklan. Jadi kalau iklan itu bukan dari akun pribadi, ya. Bukan dari akun fanpage-nya tadi ya. Jadi ada fanpage tadi, fanpage sudah masuk, kemudian ada add account ya teman-teman ya. Jadi
Cek, aduh, maaf. Nah, teman-teman juga harus bikin namanya add account. Kita coba ini apakah bisa bikin. Caranya tinggal klik add ya, teman-teman di sini. Add. Oke, di sini belum bisa di sini ya. Kita ganti dulu ya. Coba sebentar ya, teman-teman. Ya. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Ke- Setiap Facebook sekali lagi punya tampilan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman nanti lihat aja recordnya lagi, lihat arahnya eh, di mana ya letak-letaknya. Kan ini bisa juga lihatnya berbeda dari sebelumnya. Jadi Facebook itu uniknya adalah kalau kita nggak buka seminggu aja Meta ya, terutama yang Meta Ads ya, atau Meta Business Suite, itu tata letaknya udah berubah. Ini saya minggu lalu ya, ini minggu lalu nggak kayak gini bentuknya gitu ya. Ini dia udah berubah lagi ya. Nah, ya teman-teman. Jadi harus meraba-raba lagi ya. Oke, nah ini ada nih Business Manager namanya ya. Jadi teman-teman nanti cari namanya Business Manager. Letaknya di mana? Itu kadang-kadang unik ya. Ini sangat unik ya. Kadang ada di garis tiga ini, kadang dia ada di sini ya. Coba kita ada nggak Business Manager? File Manager adanya gitu ya. Biasanya ada di sini. Makanya tadi saya agak kebingungan. Oh, kok nggak ada di sini ya? Ternyata dia ketemunya di justru di mana tadi? Di sini ya. Nah, ya. Oke, kita klik. Pastikan juga koneksi internetnya bagus ya teman-teman ya. Kalau pertama ini yang penting ya. Laptop ya, laptop pastikan RAM-nya sudah 8 minimal 8 giga gitu ya. Laptopnya. Kemudian minimal ya Core i5 lah ya. Atau bisa juga Core i3 tapi dia sudah minimal 8 giga bisa masih kuat ya. Kemudian yang kedua eh, internet ya. Wi-Fi-nya kuat gitu. Usahakan jangan pakai hotspot yang dari handphone ya. Kenapa? Karena itu akan jadi boros. Borosnya luar biasa. Mendingan pakai apa? Pakai WiFi ya gitu kan. Kalau enggak, misalnya di rumah belum pasang WiFi gitu ya, atau kehabisan kuota karena nggak gitu ya. Ada yang kehabisan gitu mau pasang yang lain udah kehabisan kuota di rumah nggak bisa. Coba nongkrong dulu di tempat-tempat yang free WiFi gitu ya. Beli kopi, beli kopi harga 20.000 sama kayak beli WiFi gitu ya nongkrongnya seharian. Oke. Nah, ini bentuk dari bisnis manager, teman-teman. Nah, kita akan setting di sini dulu. Sebelum teman-teman beriklan, itu harus setting dulu di sini. Ini adalah rumahnya dulu. Rumah kita mau bangun gitu ya. Pertama page, kita lihat page-nya apakah sudah terhubung. Nah, di sini ada beberapa page yang saya hubungkan di sini ya. Nah, kalau ingin ditambahkan page-nya gimana? Tambahkan di sini ya. Add a page. Nah, add a page itu tambahkan tadi ya, page yang sudah pernah kita buat. Ya, contohnya kalau tadi saya buat area properti, tapi itu beda akun Facebook ya, jadi nggak bisa gabung. Bisa bisa aja digabungkan, tetapi harus dibuat partner dulu. Nah, ini cukup panjang ya teman-teman ya. Kalau harus buat kayak gitu, nanti di tingkat advance lah ya. Sebenarnya ada tingkatnya ya teman-teman ya. Kalau ini kita 2 jam, saya hanya mengajarkan yang basic dulu. Yang penting teman-teman bisa beriklan ya. Kalau yang advance sampai apa mengulik ibaratnya bagaimana 2 orang bisa mengelola iklan itu nanti di tingkat yang advance ya. Nah, kalau nggak mau pusing ya udah serahkan kepada jasanya gitu ya. Kadang-kadang yang sudah pemilik bisnis itu sudah nggak mau pusing rata-ratanya ya, rata-rata karena sudah sibuk dengan operasional bisnis, sibuk dengan operasional kantor. Jadi pengelolaan iklannya diserahkan kepada kami. Jadi kami juga bisa mengelola apa namanya jasa iklan ya teman-teman ya. Silakan. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang bisa dipakai. Oke, kita lihat ya di sini banyak fanpage yang pernah kami buat ya. Perawat luka, pusat perawatan luka di Jakarta. Oke, kita tambahkan ini. Add, apakah bisa ditambahkan? Oke ya. Nah, itu cara menambahkan dan tadi ya. Jadi fanpage-nya sudah ditambahkan ya, teman-teman ya. Itu cara cara mudah untuk menambahkan. Nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian yang berikutnya adalah add account ya. Jadi stepnya dari atas ke bawah ya. Yang ini abaikan, yang atas 3 ini nggak usah. Dari account ini add account. Di sini ada add account. Nah, ini penting juga buat apa? Ini untuk yang mengerjakan iklan kita.
ya. Nah, kalau ini saya masih dibatasi. Jadi ibaratnya apa ya? Ya satu aja belum selesai gitu ya. Jadi nggak boleh nambah apa add account. Kalau ini akses akun orang lain, kalau ini nambah belum bisa, buat baru juga belum bisa. Kenapa? Karena yang satu ini masih dianggap sama Facebook atau Meta itu udah cukup. Ya, ini pakai yang ini aja udah cukup gitu ya. Jadi belum diizinkan. Oke, ada yang mau masuk. Oke, ya. Kemudian Instagram account. Ya, nah ini udah terhubung dengan Instagramnya. Kemudian kalau cara menambahkannya gimana? Oke, coba tambahkan. Oke, sebentar. Oke, ya. Ya, connect to Instagram, saya ingat ya. Ya, tadi sama seperti tadi ya, teman-teman pastikan terkonek dengan Instagram, Instagramnya sudah. Nah, ini ya, apa namanya? Nah, ini passwordnya saya lupa, bukan yang ini ya. Ini yang lama. Jadi pastikan teman-teman ingat passwordnya ya. Ini. Oh, ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa menghubungkan lagi karena sudah, oh bisa terhubung. Nah, nggak bisa ya, karena sudah terhubung ya. Nih akunnya. Jadi teman-teman harus ingat password dan juga email akun Instagramnya. Jadi nanti tinggal terhubung di sini ya. Oke, kalau sudah Instagramnya udah masuk, kemudian di WhatsApp account. Ini saya agak cepat sedikit, teman-teman nanti bisa lihat di ini. Nah, pastikan WhatsApp yang terhubung adalah WhatsApp yang bisnis. Jadi teman-teman tinggal tambahkan. Kali sini udah terhubung ya, jadi nggak bisa dua. Ya biasanya cuma satu ya. Jadi teman-teman apa tambahkan. Maaf, maaf, saya ralat. Bisa dua ya. Pastikan itu WhatsApp bisnis semuanya ya. Kalau di dalam satu handphone kan nggak bisa dua WhatsApp bisnis ya, kecuali mungkin dibikin apa replika segala macamnya itu saya tidak saya sarankan. Berarti kan dua handphone yang berbeda. Kalau teman-teman mau menambahkan, pastikan itu WhatsApp bisnis dua-duanya ya. Jadi nggak bisa WhatsApp biasa ya. Oke, berikutnya adalah Pixel ya. Apa fungsi Pixel ini teman-teman? Nah, Pixel ini adalah fungsinya untuk merecord semua kegiatan iklan kita ya. Ini untuk sementara waktu ini akan dibahas di tingkat yang advance ataupun yang pengelolaan yang lebih lanjut karena ini cukup panjang ya bahas tentang Pixel ini ya. Oke, kalau sudah yang terpenting adalah apa? Billing payment ya teman-teman ya. Klik ini billing payment ya. Di bagian billing payment teman-teman klik ya. Nah, ini yang penting. Teman-teman harus punya eh, sebenarnya banyak ya, banyak pilihannya. Kalau kami memang lebih mengutamakannya memakai apa kredit card ya. Kredit card itu sebenarnya dipakai hanya untuk iklan gitu ya. Teman-teman silakan ya. Atau mau pakai biasanya Genius ya. Kalau saya pakai Genius, tapi bukannya kredit card yang biasa saja, Visa. Pastikan itu Visa atau Mastercard. Dia jadi hanya bisa dua ya, antara Visa atau Mastercard ya untuk payment apa namanya. Ini lebih aman ya teman-teman ya. Jadi sistemnya adalah kenapa kita memasukkan auto debit ke sini gitu ya. Ini lebih aman sebenarnya ya. Eh, jadi iklan itu akan jalan terlebih dahulu, baru mereka mengambil dana kita sesuai dengan iklan yang jalan. Beda kalau kita menambahkan paymentnya misalnya gitu ya. Kita tambahkan paymentnya. Nah, kalau ini jangan oh debit, oh nggak bisa ya. Ini debit semua ya. Nah ada juga payment yang itu memakai apa ya transfer, OVO, GoPay segala macamnya gitu. Kalau itu kita memasukkan dana kita dulu. Misalnya 100.000, 200.000 kita masukin ya ke apa ke payment kita. Baru kita jalan ngambil saldo yang ada kita simpan di sini. Tapi ya, nauzubillah ya, ketika akun kita di ban atau bermasalah, maka otomatis dana itu juga hilang. Ya, dananya itu tidak bisa ditarik, tidak bisa di-refund ya teman-teman ya. Jadi eh, lebih baik di debit saja, ya di debit akunnya aman gitu ya, karena dananya juga akan ditarik atas izin kita juga gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan ditarik oleh Meta gitu ya. Tadi kita yang mengizinkan itu untuk ditarik seperti itu ya. Oke, kalau paymentnya sudah masuk ya seperti ini, tinggal tambah aja ya teman-teman ya, add payment method. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, muncul di sini ternyata ya. Kalau kita klik add payment method, nah kita pengen seperti apa ya, debit.
atau kredit card. Debit ini bisa debit Visa biasa, itu teman-temannya bisa Mastercard yang bisa BCA, bisa apa namanya, bisa Mandiri juga bisa ya, Permata, pokoknya bisa lah ya. Atau bank transfer BCA atau OVO, GoPay sekarang udah bisa ya. Itu ya. Tapi kalau transfer itu seperti kita nyimpan saldo ya. Kalau tadi ya saya sampaikan ketika kita dananya sudah disimpan di sini kemudian akun kita kena ban atau apa ya sudah dana kita juga akhirnya ya hilang ya. Bukan hilang sih, nggak bisa di-refund aja. Dananya mengendap terus di situ ya. Ada nominalnya ada bisa 200.000, tapi nggak bisa kita apa-apain gitu ya, nggak bisa kita refund. Itu yang sangat disayangkan ya ketika kita metode transfer ya, itu bedanya. Oke, ini. Nah, kalau sudah, kita sekarang masuk ke bagian iklannya. Bagaimana caranya? Nah, kalau sudah disetting semua di sini, kita klik di sini, masuk ke di garis 3 tadi ya, di garis 3 ada Ads Manager ya. Ini kebetulan saya juga mau bikin iklan, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu iklan yang kami kelola itu untuk pelatihan tenaga kesehatan ya, pelatihan ini jasa ya, pelatihan untuk jasa tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter, segala macam ya. Oke, kalau sudah seperti ini, udah kelihatan ya teman-teman ya, di sini ini sudah jalan ya. Oke, kita klik. Nih, ada di sini ada nama Active Campaign. Ini ada sekarang bentuknya sangat beda ya teman-teman ya. Nih, kita klik yang ini ya, yang biru nih. Jadi Active Campaign. Nah, makanya muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah iklan apa namanya? Dashboard untuk membuat iklan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya, teman-teman ya. Pertama, lihat di atasnya dulu. Pastikan yang terhubung di sini adalah akun iklan. Apa itu? Ya gini bentuknya ya. Nih, jadi tidak menggunakan akun personal. Ini akun personal ya, namanya perawat ini akun personal. Nah, kemudian ada akun apa namanya? Akun iklan. Nih, add account. Pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Yang fanpage, ini fanpage yang terhubung dengan akun iklan. Ini akun iklan namanya PLC1, ini akun iklan ya. Jadi di dalam Facebook kita tuh banyak ya, ada business manager, kemudian ada fanpage, kemudian ada akun iklan. Jadi kita pakai yang ini. Nah, ya, teman ya, sudah diklik ya. Oh, sudah ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang bagaimana kita mulai dari ini ada campaign, ada ad set, ada ads. Apa bedanya? Campaign ini untuk mengatur jenis iklan kita. Mau iklannya iklan apa? Ya, iklannya. Jadi iklan itu ada macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Ada iklan kita langsung create aja. Sekarang sudah jam berapa ini? Sudah jam 8 ya, waktu kita 1 jam lagi. Kita create. Nah, kalau di bahasa Indonesia di sini buat ya. Klik, ada bentuknya kayak gini. Ya, ada iklan awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, ada app promotion, ada sales. Nah, kalau teman-teman baru mencoba untuk beriklan, belum pernah iklan sama sekali, masih benar-benar dari nol, maka saya sarankan untuk traffic dulu atau awareness dulu, ya. Kenapa? Aware dulu. Jadi orang itu biar aware dulu. Orang itu biar tahu dulu bahwa kita tuh punya produk, bahwa kita tuh punya perusahaan, kita punya branding, ya. Jadi kita punya produk, jadi punya jasa, gitu. Jadi pastikan pertama dulu kita aware dulu, ya. Jalankan berapa lama ya? 2 hari, 3 hari, nggak jadi masalah ya. Habis itu stop. Yang kedua itu adalah traffic, ya, iklan traffic. Nah, iklan traffic ini adalah ibaratnya iklan yang untuk meramaikan traffic itu kan lalu lintas ya. Ibaratnya orang-orang untuk ramai untuk masuk ke ke fanpage kita gitu ya, kemudian ke apa lagi? Ke WhatsApp kita gitu ya. Nanti kalau WhatsApp beda ya. Jadi ke apa? Website ya, ke website kita. Jadi nah kalau untuk website kita kalau mau bikin website nggak cukup waktunya gitu ya. Jadi biasanya saya ngajarin website itu di tingkat yang advance, ya, biasanya itu 2 sampai 3 hari pelatihannya gitu ya. Nah kalau nggak mau pusing ya udahlah nggak usah pikirin itu ya. Silakan ya. Ada yang mau apa? Minta tolong dibuatkan boleh gitu ya. Nah saya lanjutkan. Kemudian engagement ini lebih banyak ke komunikasi. Jadi lebih banyak komen, orang kita mendatangkan orang yang nge-like, orang yang komen di postingan kita ya, di iklan kita. Jadi ini yang kita kejar engagement ya.
Kemudian leads. Nah, ini dia ya. Leads ini kita mengumpulkan data ya, data dari apa namanya? Email, data dari form, WhatsApp, jadi masuk semua ke sini. Jadi kita mendatangkan leads. Tapi apakah bisa untuk jualan? Bisa, sangat bisa ya teman-teman ya. Ini tahapnya leads. App promotion ini apa? App promotion ini adalah campaign yang kita punya bikin ini anak-anak IT misalnya ya. Anak-anak IT punya aplikasi, bikin di Android, kemudian dipromosikan di sini ya. Tapi kita tidak bahas ini ya panjang lebar. Nah, terakhir adalah yang paling tinggi. Nah, tingkat apa namanya iklan paling tinggi, meta ads paling tinggi itu adalah sales. Kalau dulu namanya conversion. Nah, kalau sekarang namanya sales, penjualan ya. Nah, sekarang kita akan tapi ingat ya, teman-teman, ketika masih baru-baru mulai dari awal ya, awareness dulu, traffic dulu boleh ya. Nah, saya ingin masuk ke ini cara buatnya sama ya, teman-teman ya, nggak jauh beda, hanya beda tata letaknya aja. Nah, saya ingin masuk ke tingkat yang paling tinggi ya, teman-teman itu jualan ya. Tapi penjualan tanpa menggunakan ibaratnya website. Nah, ini lebih simpel lagi. Aduh Pak, saya nggak punya website Pak. Kalau bikin website lumayan mahal, lumayan gitu ya. Kalau nggak mau pakai website nggak jadi masalah ya. Yang penting ada WA bisnis ya. Oke, kita coba sales ya. Continue. Ya. Kalau sudah, ini klik yang manual aja ya. Jangan yang advanced ataupun auto ya. Manual aja. Karena kita bikin setupnya manual ya. Biar bisa kita lihat. Oke ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya minum dulu ya. Kakak-kakak semuanya saya minum dulu sebentar ya. Oke, teman-teman saya lanjut ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih pada on semuanya insya Allah ya. Oke, nah ini ketika sudah masuk ke sini, ya. Nah pastikan ini dirubah dulu namanya, biar teman-teman nggak bingung ya. Ini saya mau bikin campaignnya namanya adalah apa ya? Eh, contoh Yogyakarta. Nah, namanya Yogyakarta ya, karena akan ada kami mengadakan pelatihan di Yogyakarta ya, pelatihan untuk tapi tentunya pelatihan untuk tenaga kesehatan gitu ya, yang digital marketing ya. Biasanya saya lebih banyak kalau untuk digital marketing via Zoom aja gitu ya. Tapi kalau pelatihan-pelatihan untuk tenaga kesehatan lebih banyak ke apa namanya offline ya, ada online ada offline karena harus praktek gitu ya. Di Jakarta. Oh ya jangan lupa ya teman-teman, sebelum saya nggak bahas di sini, bikin konten kayak gitu-gitu saya nggak bahas ya. Jadi teman-teman silakan bikin konten di Canva, bikin video di CapCut gitu yang gampang-gampang aja ya. Kreasinya sendiri ya, banyak tutorialnya sudah banyak. Silakan teman-teman bisa belajar bikin konten. Jadi siapkan dulu konten, kemudian siapkan dulu apa nih ya, apa namanya ya, video, gambar yang akan teman-teman apa iklankan. Ini saya cuma bikin dulu untuk yang simple dulu ya. Ini Yogyakarta, ya. Oke, namanya jangan lupa ya. Ini WhatsApp ya. Kenapa ada WA? Jadi karena ini iklannya ke WA. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya,
Kalau nanti iklannya ke website, kita tulis juga situ website, gitu ya, konversi ya. Ini abaikan, abaikan ya. Kemudian di sini ada, di sini ya, nggak usah ya, ini matikan aja. Ya, jadi kita nggak pakai katalog ya. Jadi kalau katalog itu, jadi teman ada lagi ya khusus nanti di tahap berikutnya ini kita bahas katalog itu lebih lengkap lagi karena waktunya nggak cukup kalau bahas katalog ya. Jadi teman-teman bisa bikin katalog di Meta ya. Kalau punya produk, bikin katalog di sini banyak, itu bisa ya. Jadi jualannya nggak perlu pakai website, bisa, bisa. Dari sini juga ada katalognya ya. Nah, daily budget, nah budgetnya nggak usah gede-gede ya teman-teman ya, nggak usah gede-gede. Silakan disesuaikan ya. Untuk awal-awal ya coba dulu ya 30.000. Kalau saya sih biasanya angka-angka unik ya, 33.800 misalnya. Ya, apa namanya? Jadi kalau 33.800 jadinya itu unik lah ya. Kenapa seperti itu? Ya, apa ya? Iseng aja sebenarnya. Bisa aja sih, teman-teman bisa bikin 30.000 bebas sih. Kalau ini apa ya? Suka-suka aja gitu ya. Oke, nah udah kalau gini udah selesai. Ini adalah jadi campaign itu fungsinya lah membuat nama campaignnya, kemudian mengatur budgetnya berapa. Ini per hari ya teman-teman ya, daily budget. Ya, apakah bisa bikin yang lifetime? Boleh. Saya pengen lifetime budgetnya berapa? Ya silakan aja. Ya 7 juta, jadi silakan aja. Ya, jadi saya lebih senangnya saya sarankan daily aja lah ya. Nggak usah neko-neko terlalu banyak gitu ya, karena kita bisa kontrol. Pokoknya seperti ini di Jakarta. Pas ya mau mengadakan pelatihan tenaga kesehatan buat di Yogyakarta. Oke, next. Nah, adset. Ada namanya adset. Adset ini fungsinya adalah untuk mengatur pertama target kita. Ya, kayak tempat, kemudian apalagi apa nama usia, targeting, kemudian apa lagi ya wilayah tadi udah ya wilayah gitu ya. Terus menyimpan arahnya kemana ya, website atau WA ya. Oke, ini saya adset name-nya adalah lokasinya Jawa Tengah, misalnya gitu ya. Jawa Tengah, gitu ya. Kemudian Jawa Timur, ya. Jawa Barat bisa nggak ya? Ke Yogyakarta bisa aja sih sebenarnya ya, perbatasan. Ya, nah, gitu ya. Ini ah, daerah ini apa ini 1%? Nah, nanti akan jelaskan apa itu 1% ya, teman-teman. Nanti saya jelaskan. Daerah ini yang akan saya targetkan untuk iklan saya jalan. Jadi tidak seluruh Indonesia. Jadi saya mau ngejar hanya di Jawa saja. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, kebalik ya. Jawa Barat. Tapi yang pertama, yang utama adalah Jawa Tengah ya. Karena ini di Yogyakarta dekat ke Jawa Tengah, jadi nanti diarahkan ke sana ya. Oke. Yogyakarta itu area, area Jawa Tengah ya. Dekat-dekat ya, teman. DIY. Nah, ini kemana perginya? Bukan ke website, tapi kita ke messaging apps ya. Messaging app itu apa? WhatsApp ya. Dan pastikan WhatsApp-nya tadi kita sudah terhubung ya. WhatsApp-nya sudah terhubung di yang tadi. Kalau teman-teman ada nomor lain ya, silakan connect dengan nomor lain, tapi syaratnya WA bisnis ya, pastikan itu. Ini di checklist juga teman-teman ya. Ya ini terserah mau masuk ke apa namanya ke Messenger silakan. Kalau enggak. Kalau saya sih jarang buka Messenger, jadi saya jarang apa yang buka. Tapi kalau DM Instagram, oke DM. Kemudian ke WhatsApp ya, jangan lupa di checklist juga WhatsApp-nya ya. Nomor WhatsApp-nya udah benar ya. Oke, kalau sudah ini udah. Nah ini iklannya mau jalan kapan? Nah, jalan jangan di jam yang sama ya. Ini sekarang kita jam 8.12 WIB, jangan di jam yang sama. Ya, kita buat 1 jam kemudian baru iklannya jalan. Karena kita lagi masih setting ya, teman-teman ya. Masih setting, jadi masih ada waktu buat iklannya jalan kalau jam yang sama masih berpikir ya. Oke, nah ini wilayahnya ya, teman-teman ya. Kita klik, oke, tek. Kita hapus Indonesianya, tidak seluruh Indonesia, karena kita ingin menjalankannya di Jawa Tengah. Nah, kita lihat dulu. Ini kita bahasa pakai bahasa Jawa Tengah berarti apa? Sentral Java. Nah, state ya. Lihat dulu yang di sini kalau di bahasa Indonesia Jawa Tengah, di sini provinsi ya teman-teman ya. Kita klik ini. Nah,
Jadi kalau provinsi, mereka akan kejar seprovinsi. Nah, bentuknya kayak gini ya. Beda misalnya kalau teman-teman misalnya kalau misalnya Yogyakarta saja. Yogyakarta. Ya nanti nah ini bisa ya. State ya. Jangan pilih yang city. Kalau pilih yang city, maka bentuknya kayak gini, lihat. Nah, membulat. Jadi tidak tidak terfokus ya. Ya, siapa yang mau lihat di laut ya? Mungkin yang lain gitu ya. Tapi jarang ada eh, apa buka Facebook di laut. Mungkin ada, tapi jarang gitu ya di dalam laut gitu nggak usah. Atau mau dikecilkan gini, ini sebenarnya nggak efektif ya teman-teman ya. Tidak sangat efektif gitu ya. Ini hapus saja ya kita. Yogyakarta ya. Pilih state. Jadi ini udah masuk Yogyakarta ya. Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, kemudian Jawa Timur ya. Java. Oke, ya. Ini kita mau ngejar ya ada juga perbatasan ya. Jadi mereka datang ke Jogja buat pelatihan. West Java. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini udah tiga tempat, empat ya. Sentral, daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Barat. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Yogyakarta. Ini ada tempat titik yang kita kejar sepulau Jawa kecuali Banten. Banten enggak ya. Jakarta juga enggak gitu ya. Jadi terlalu jauh ya. Gitu ya. Jadi siapa tahu orang-orang Jawa Barat ya dari Tasik, dari Ciamis mau ke Yogyakarta ikut ikut kegiatannya ya silakan jangan salah ya. Oke, sudah ini. Nah, kemudian teman-teman, ada yang paling unik adalah ini rahasia yang sangat luar biasa, jarang dibongkar ya. Ini ada namanya audience suggestion optional ya. Ini teman-teman, ini eh, caranya ini ya untuk menambahkan apa namanya audience ini, teman-teman harus buat dulu ya. Ini namanya audience. Nah, ini kalau mau buat ini, pastikan teman-teman mengumpulkan lebih kurang 500 sampai 1000 nomor WhatsApp atau email. Ya, sorry sebentar ya teman-teman. Ada ya, telepon. Bentar. Sorry ya, urgent. Nah, ini ya, jadi ada namanya teman-teman akan membuat, jadi teman-teman dibuat di Excel dulu, teman-teman punya kontak customer gitu ya. Yang nggak tahu lah teman-teman punya kontak customer atau dari mana kontaknya itu, kan buat dulu di sini ya, custom audience. Jadi teman-teman itu buat dulu customer list-nya, dibuat dulu dalam bentuk Excel, kemudian diklik customer list, kemudian di next. Nah ini customer list-nya itu, ini udah ya, ini langsung next saja. Yang sudah dibuat di Excel tadi atau di apa namanya di teks atau di CSV, di save-nya dalam bentuk CSV ya. Jadi teman-teman kalau buka Excel, nah ini saya nggak liatin ya, Excel di save as namanya formatnya CSV. Ya, jadi teman-teman tinggal upload. Ini saya akan lihat ke teman-teman yang sudah saya buat ya. Ini ada ya. Ini ada data. Nah ini ada yang pernah saya buat sudah dalam bentuk CSV kayak gini-gini. Ya ini kalau sudah dibuat seperti ini, tak kita klik. Kemudian ini saya sudah upload, jadi nggak mungkin upload dua kali karena sama ya, kecuali harus dirubah dulu, tambahkan. Kalau sudah bentuk CSV, kita tek, diklik saja, kemudian open, ya. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, jadi teman-teman langsung next aja, itu udah langsung buat, ya, udah langsung buat, ya. Oke, ini saya nggak buat karena sudah dibuat ya. Tinggal next aja itu langsung langsung jadi seperti itu ya. Kita close dulu. Nah, kalau sudah, ya, sudah jadi, nanti akan kita bentuk namanya look like audience. Nah, ini ya. Jadi tadi yang sudah jadi tadi yang sudah kita upload itu kita klik lagi look like audience. Ya. Nah ini sortnya dari mana? Kita klik di sini. Nah ya other source ya.
Nah, pilih data yang mana tadi yang kita upload tadi itu. Ini adalah hasil data-data yang kita bentuk CSV. Kita klik aja salah satu yang kira-kira teman-teman mana yang terbaru. Ya, ini saya yang terbaru mana ya? Bentar. 11 nih ya, qualified leads ini 11 berarti November. Desember belum diupdate ya ini ya. Jadi klik ini, kemudian nanti teman-teman ini jangan sampai salah ya, negaranya bukan Indonesia jangan yang lain gitu ya. Nah, ini dibuat 3. Ini audiensnya ya. Langsung create audience. Tek. Ya, nanti audiensnya muncul banyak ya. Kenapa? Jadi nomor handphone yang sudah kita save dalam Excel itu bukan sebenarnya bukan itu yang kita targetkan, tapi orang-orang yang senantiasa punya ketertarikan yang sama, ya, mereka sudah pernah belanja dengan kita, mereka sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita, jasa kita, jadi itu yang kita buat ya. Nah ini dia, jumlahnya bisa sampai 1,6 juta. Ya kalau ada 3 ya tinggal kali aja ya. Kita langsung create audience, klik ya. Langsung dia akan create audience ya. Nah ini yang kita jadikan jarang sekali dibahas ya teman-teman ya. Namanya look like audience. Ini kita rubah dulu umurnya berapa. Kira-kira yang pakai Meta, saya biasanya dari atas 25 ya. 25 sampai umur 58 tahun. Pensiun terakhir ya. Nah, set audiennya. Nah, ini dia. Audien yang udah kita bikin tadi, kita klik di sini. Nanti akan muncul. Nah, ini dia ya. Seperti ini jadinya teman-teman ya. Makanya tadi apa sih 1%? Nah, ini saya klik untuk lihat. Tadi saya kasih nama 1% ya teman-teman ya. 1% di atas. Nah, ya ini DIY. Lupa ya. DIY. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Namanya panjang ini Jateng aja deh. Jateng, Jatim, Jabar. Jadi teman-teman tahu ini, oh ini saya buat iklannya 1% dari LLA, ya kan? Mana tadi LLA-nya ya? Nah, satu daerahnya ini. Jadi itu judulnya seperti itu ya teman-teman ya. LLA 1%. Usianya 25 sampai 58. Kenapa? Ya saya anggapnya ini yang rata-rata sekarang walaupun ya banyak ya anak muda yang sudah berduit juga banyak banget gitu ya. Saya anggap ini yang apa ya secara keuangan ya apa ya namanya tidak pernah pikir-pikir lagi itu belanja atau mungkin mereka sudah mulai dewasa untuk memilah mana yang kira-kira. Kalau anak muda mungkin masih banyak apa namanya ya explore dulu, masih banyak explore diri, mungkin banyak uangnya juga banyak dan hanya banyak mungkin masih banyak untuk explore diri lagi ya. Oke, ini dulu teman-teman targetingnya. Ini jangan diapa-apain, biarkan saja. Ini juga sudah nggak usah diapa-apain ya teman-teman, biarkan saja seperti apa adanya. Ya, jadi tidak perlu dikotak-katik lagi. Sebentar, jadi ketinggalan. Nah ini ya, jangan lupa oh nggak ada ya. Oke, ini udah kita lihat dari atas, sudah semua ke WhatsApp segala macamnya. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita next. Sudah setting. Oke ya. Ini targetnya kalau kita buat tadi DIY, kemudian Jateng, Jatim, Jabar itu lebih kurang targetnya yang akan kesasar 700.000 sampai 900.000 orang ya. Oke, kita next. Nah, ada ad set. Sorry, ads. Tadi ada ad, ada campaign, ada ads, ada ads. Nah, ads ini untuk membuat namanya konten, ya. Oke, saya pakai flyer dulu ya teman-teman ya. Flyer Yogyakarta, ya. Apakah saya sudah punya flyer Yogyakarta? Sepertinya belum ya. Kita lihat di Canva ya, sebentar ya. Masih pada on teman-teman ini? Sebentar ya. Masih ada ya, insya Allah ya. Sambil tiduran nggak di masalah, nanti bisa belajar lagi. Tapi sambil nanya dulu bisa. Oh boleh, kenapa? Bang Irfan, silakan. Kalau misalnya kita belum punya data Excel terus mau pakai behavior aja itu masih nggak apa-apa atau gimana? Masih nggak apa-apa, aman sih, nggak apa-apa. Jadi memang butuh proses, ya butuh proses. Kalau untuk behavior itu sebenarnya butuh proses ya teman-teman ya. Jadi nanti saya lihatkan ya, saya perlihatkan nanti kita ingin untuk awal-awal ya. Jadi nanti ada yang namanya awareness tadi, aware, ada traffic. Kita kan belum punya data customer gitu ya. Kita belum punya apa? Mungkin teman-teman juga apa namanya data itu sebenarnya
Makanya ketika digabungkan ke grup-grup pelatihan, ya gitu ya, ke grup pelatihan bisnis, ke grup UMKM, apa sih saya dimasukin ke grup ini nggak jelas gitu ya. Jangan jangan negatif dulu gitu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman saya ketemu teman-teman di sini ya karena saya apa admin juga tadi coba WA satu-satu gitu ya di grup-grup WA kita yang ada yang dari reseller apa ada yang dari UMKM, ada yang dari apa grup apa namanya digital marketing, WA bisnis segala macam ya. Kita gabung di situ. Ya sudah nomor-nomor itu bisa kita pakai gitu ya. Ya, maksudnya apa? Bukan dipakai untuk salah gunakan ya, tapi untuk mencari target yang pas ya, look like audience seperti itu ya. Itu ya, Mas Irfan ya. Nah, kalau kita nggak punya sama sekali nomor, juga nggak punya grup, juga nggak punya, gimana dong gitu ya? Ya sudah pakai behavior, nggak jadi masalah ya. Tapi memang butuh Minimalnya ada, Kang. apa? Misalnya nomor Minimal. Ya, eh, sebenarnya 200 bisa, 200 ya. 200 kontak. Misalnya mau iklan apa nih? Contohnya apa nih, Mas Irfan? Mau iklan apa rencananya? Mau jadi lah tempat ngajar ya rumah Quran gitu misalnya. Rumah Quran misalnya gitu ya. Rumah Quran berarti kan ya nomor orang tuanya aja. Iya. Iya. Biasanya kan orang-orang tua kan sebenarnya apa ya? Udah punya anak-anak ya, punya anak-anak yang sekolah gitu ya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau rumah Quran sebenarnya lebih gampang karena orang tua kebanyakan sudah punya anak yang sekolah. Jadi kita targetkan ya mungkin dalam satu komplek RT kita ya itu kan adalah warga-warga yang punya anak yang sekolah gitu. Jadi targetnya sama aja gitu ya. Umum gitu orang tua yang sudah punya anak yang ini gitu ya. Sekolah ya. Oke. Tadi saya mau lihat flyer dulu sebentar ya. Mana ya, Yogyakarta. Belum ada Yogyakarta. Baru ya, teman-teman. Terus kalau sekarang budget terendah itu berapa ya? Budget terendah sebenarnya bisa 15.000 biasanya nggak bisa saya tuh 20.000. 20.000 bisa. Ada ngaruh nggak misalnya akun baru sama akun lama gitu? Ngaruhnya akun baru itu ya dia belum bisa naik yang signifikan. Jadi akun baru itu dia belum bisa ibaratnya em, apa ya terbang lebih tinggi lagi itu bisa karena dia harus apa namanya usaha dulu gitu ya untuk bisa gerak lebih bagus gitu ya seperti itu. Ya, kalau akun lama itu lebih enak. Kenapa? Karena akun lama itu dia apa ya? Akun lama itu dia bisa apa? Sudah pernah beriklan. Jadi apa namanya? Jadi enak gitu ya. Oke. Sorry, ternyata saya belum bikin flyer yang Yogyakarta ternyata ya. Oke, yang ada dulu deh. Kita ganti ke Pekanbaru dulu saya. Sekalian mengulang dari awal ya. Oke, ternyata yang baru selesai flyernya Pekanbaru. Oke, sebentar. Oke, share ulang ya. Oke, saya rubah ya teman-teman. Ini kampanyenya tidak jadi di Yogyakarta karena ternyata flyernya belum siap. Lama lagi kalau bikin. Saya ganti ke Pekanbaru ya. Oke, ini tidak perlu dirubah, hanya berubah namanya saja. Oke, nah wilayahnya perlu dirubah ya. Berarti kalau Pekanbaru itu dekatnya kemana? Provinsinya berarti Riau ya. Riau, Sumbar, Medan, ya. Apa namanya? Batam ya. Batam itu masuknya apa ya? Kepulauan Riau ya. Kepri. Oke. Kita coba 4 provinsi ini.
Ini nggak ada perubahan, ini sama. Ini hanya merubah wilayahnya saja ya teman-teman ya. Ini kita rubah materi wilayah. Sorry. Nah ini ya. Edit. Ini kita ganti semua. Nah ini ternyata flyer saya belum siap untuk Jakarta. Saya ganti ke Pekanbaru. Oke. Riau. Sorry. Riau. Riau Indonesia. Oke. Kita lihat dekat Riau itu apa sih? Ya, Sumbar ya betul ya. Dekat dengan Riau itu Sumbar. West Sumatera. Oke. Ini setting audience namanya teman-teman ya. Kemudian betul ya Medan ya. Medan. Berarti Sumatera Utara North. Sumatera. Ini karena settingan Facebooknya bahasa Inggris jadi bahasa Inggris. Kalau teman-teman settingan dari awalnya bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Indonesia ya. Bisa enak ya. Oke. Pekanbaru itu juga dekat ke penyeberang ya ke wah dekat banget ke Malaysia ya. Pekanbaru yang terbang. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ada nggak? Stage ya. Riau Island namanya. Itu beda sama dengan Riau ya. Provinsi yang berbeda ya. Oke, nah ini kita targetnya ke 4 provinsi ini. Itu iklan yang saya targetkan ya wilayahnya ya. Teman-teman kalau ada ibaratnya apa ya produk yang bisa dijual seluruh Indonesia, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah rubah-rubah kayak gini ya. Langsung aja satu Indonesia. Gitu ya. Ini saya kejarnya hanya se 4 provinsi ini karena memang targetnya segitu ya. Tapi tidak ada masalah juga kalau mereka karena harus datang offline kegiatannya. Jadi apa namanya? Ya kalau dari Papua datang ke Riau kan agak lumayan gitu ya. Transit dulu di Jakarta gitu ya. Oke, kita next. Sudah hanya mengganti itu aja. Berarti ini masuknya flyer Pekanbaru ya. Pekanbaru 2020. Oke, bisa video, bisa flyer. Ya, teman-teman bebas ya, bisa video. Lebih baiknya video kalau saran saya ya. Di ini kita bikin dulu satu pakai flyer karena flyer yang saya baru siap kontennya. Oke, ini pastikan di sini sudah terhubung, Instagramnya sudah terhubung ya, teman-teman lihat lagi. Ini fanpage-nya sudah terhubung, jadi aman ya. Kemudian ini pastikan klik di single image or video. Jadi jangan carousel, pakai single image ya. Kemudian ini nggak usah diabaikan. Sorry. Ya, ini add. Nah, ini dia ya, lewat ya. Nih, create add. Nah, ya, create add single image, oke. Nah, ini dia ya. Add kreatifnya, setup. Ini pakai gambar atau video. Nah, alangkah lebih baiknya video. Ini saya karena belum menyiapkan videonya untuk Pekanbaru, jadi saya pakai image aja ya. Oke, nah ini dia ya. Apa namanya? Caption. Ya, sudah siapkah captionnya? Lihat ya. Saya sudah menyiapkan captionnya apa belum? Oke, saya lihat dulu ya. Pekanbaru. Ini sudah saya bikin. Oke, ini sudah bikin ya. Captionnya udah pernah dibikin. Berarti kan teman-teman udah bikin captionnya juga ya. Tapi jangan panjang-panjang ya teman-teman ya. Nah, primary text ini adalah caption. Tapi ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Jadi teman-teman tinggal hapus saja yang kira-kira apa nggak terlalu penting ya. Ini terlalu panjang ya. Nah, ini nggak usah. Nanti di chat aja. Nomor WA-nya perlu. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Kira-kira jangan terlalu panjang ya. Nah, kira-kira sudah cukup ya udah. Oke. Sebenarnya kalau di sini anehnya, nah ini saya juga aneh ya. Apakah ini muncul apa enggak ya? Ini anehnya Meta sekarang, kita disuruh bikin duluan teksnya ya. Tapi nanti di sana apa keluar? Nah, nanti kita lihat ya. Ini promo, misalnya teman-teman ambil
ambil promo gitu kan, silakan ya. Atau bisa promo early bird. Ya. Tuh, ya, boleh di situ ya. Ini tambahkan lagi apa keunikan atau fasilitas yang mereka dapatkan ya. Ini kan karena ini pelatihan, jadi jasa ya. Kalau teman-teman jualan produk, tinggal ditambahkan aja promo, boleh ambil diskon di sini misalnya, ambil diskon tulis di sini. Deskripsi, misalnya beli 2 gratis 1 ya tambahkan di sini. Gitu ya. Tambah captionnya di sini lebih pentingkan adalah manfaat dari produknya, boleh teman-teman ya kalau teman-teman jualan produk di sini ya. Oke, kita next. Kemudian upload. Nah, ini tambahkan upload gambar ya. Cari gambarnya dulu. Di mana dia? Apa tadi sudah saya download? Apakah belum? Saya lihat. Ada Yogyakarta flyernya. Astagfirullah. Ternyata ada ya teman-teman ya. Saya lupa. Saya tahu Yogyakarta sudah ada flyernya. Apa ada terlanjur Pekanbaru? Kita buat aja. Pekanbaru. Nah, ini dia. Ada yang dari Pekanbaru di sini? Oke, ini sudah ada. Kita next saja kalau sudah jadi. Oke, ini klik aja yang original, original, original ya. Oke, next. Oke, nah ini enaknya ya. Sekarang ada AI. Yang AI yang menawarkan diri untuk membuat konten dan jenis gambar yang lain. Perhatikan ya. Ini teman-teman, ini apa istilahnya ya? Boleh dipakai, boleh enggak gitu ya. Sebentar ya. Boleh dipakai, boleh enggak ya. Dilihat sesuai apa enggak gitu ya, seperti itu ya. Kalau ini sih saya ngeliatnya gambarnya enggak sesuai gitu ya. Jadi enggak usah ya. Di skip aja ya, baikkan. Continue. Nah, karena apa AI pun akan mengoptimalisasi di sini ya. Iklan kita dioptimalisasi di sini ya, dioptimal ya. Nah, oke. Klik dan selesai ya. Oke. Nah, kita lihat dulu apakah teksnya masuk, apakah enggak. Oh, masuk ternyata ya. Biasanya enggak loh. Wah, keren nih. Ya, teman-teman. Oh, ini headline-nya enggak masuk ya. Tadi promo early bird. Jadi munculnya seperti apa iklannya? Nah, munculnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini previewnya seperti ini. Di Facebook kayak gini. Kemudian di Instagramnya munculnya seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi loading. Nah, di story seperti ini, story Instagram. Kemudian ini juga, ini apa ya? Oh, ini Instagram story ini ya sama ya, Instagram story munculnya seperti ini. Facebook story. Nah, ini jadi iklan kita muncul di mana aja? Di feed, ya, di Instagram story, kemudian di Facebook story, ya, kemudian apa lagi? Ini Reels, ya, di Reels, ya, Instagram Sport, ya, profile feed. Nah, ini di Reels gini. Iklan kita juga muncul di Reels-nya Instagram, ya. Jadi semuanya muncul di sana, ya. Call to action-nya send WhatsApp message, betul. Oke, udah segala macamnya. Nah, ini pixel tadi ya. Pixel yang saya sampaikan tadi ini sudah saya bikin. Nah, teman-teman nanti untuk pixel ini agak panjang karena berhubungan juga dengan website. Jadi harus punya website dulu gitu ya. Harus punya apa namanya pixelnya gitu ya. Jadi kalau bikin website nanti insya Allah mudah-mudahan kita next time kita bisa ketemu ya. Pekanbaru, satu sebelumnya Pekanbaru. Oke, kalau sudah, ini sudah oke semuanya. Ini dia lagi. Nah, all edit save. Ya, semua edit tersimpan. Kita tinggal klik publish. Oke, loading. Oke, publish. Ya, ini sudah terpublish. Tapi apakah sudah aktif? Belum ya. Coba. Ini sudah complete. Ya, kita klik done aja. Nah, dia masih dalam status. Ini kita close aja nih. Ada titik close, kita close. Kita akan lihat. Nah, apakah dia masuk aktif? Tidak. Processing. Jadi ada 3 tahap sekarang ya teman-teman ya. Ada processing. Kemudian yang kedua dia masuk ke review. Nanti ada proses lagi namanya review. Setelah review baru dia aktif. Ya, jadi ada 3 tahap ya yang bisa
Oke, ini ad-nya jalan. Ini ad set-nya, schedule. Ya, tadi kita buatnya jam 9 lewat berapa sekian baru diaktif ya. Di schedule ya. Campaign-nya. Ya, ini pekan baru schedule ya. Oke, iklannya sudah schedule. Nanti sekitar 1 jam lagi dia akan jalan ya. Mungkin itu teman-teman step by step untuk membuat iklan ya teman-teman. Nanti insya Allah ya kalau masih bingung nanti ini waktunya juga cuma 2 jam kita pelatihannya. Jadi ya memang nggak cukup sebenarnya ya kalau untuk belajar iklan lebih lengkap gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan video tutorial nanti yang saya share ya teman-teman ya. Oke, saya stop dulu. Jam berapa sekarang? 8:39 WIB. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada waktu sekitar 20 menit kita untuk bertanya diskusi. Malam Pak, untuk properti khususnya apartemen kos. Apart kos itu apartemen kos ya, Pak Yuni. Dan lahan targetingnya gimana ya yang efektif? Apart kos itu berarti yang dikejar itu apa? Jualan apartemen kos, Kak Yuni? Jadi sebenarnya ini mudah-mudahan apa namanya? Ya benar Pak, lebih ke kos-kosan. Berarti nyari penghuninya atau nyari orang yang beli sebentar ya. Oke, baik teman-teman ya. Suaranya jelas ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke. Iklan. Berarti nyari investor. Nyari investor atau nyari apa lagi ya? Orang yang beli lahannya atau orang yang nyewa kos-kosannya, kos ya. Oke. Jadi intinya adalah gini, Kak Yuni ya. Kalau untuk bentuk cara setting iklannya itu sama, ya. Apa yang membedakan kira-kira? Cara settingnya sama kayak tadi ya teman-teman ya. Di settingnya misalnya apa namanya tempatnya di mana kita mau targetingnya se-Indonesia. Saya juga pernah eh, apa namanya beriklan di properti, cuma di perusahaan yang lama saya kerja tapi nggak bisa dibuka lagi ya di sini ternyata ya karena sepertinya sudah apa namanya saya cek dulu ya apa masih ada apa enggak ya. Hmm, sebentar saya cek dulu apakah ada iklan properti. Alhamdulillah waktu itu saya belum pernah bergelut di dunia properti sebelumnya tapi waktu itu oh ya sudah nggak terkoneksi dengan iklan saya bisnis saya. Jadi ceritanya waktu itu dikasih tantangan eh, banyak yang nggak percaya kalau digital marketing itu nggak bisa dipakai di properti katanya gitu kan ya. Jadi memang harus head to head ketemu orang sebar sebar flyer segala macamnya. Tapi ternyata kan sekarang viral ya. Aku tunjukin gitu ya. Itu kan properti ya. Konten-konten sekarang ya. Nah, kalau untuk properti kayak gitu, yang membedakan adalah kontennya, jenis kontennya. Itu yang Mbak Yuni ya. Jadi kalau di ads ini kita adalah hard selling, bukan soft selling lagi. Kalau di konten-konten biasa di TikTok atau di apa namanya di Instagram itu mungkin masih bentuknya apa ya namanya istilahnya ya organik ya istilahnya organik kita soft selling bikin konten yang menarik memperkenalkan rumah gitu kan jangan hard selling kalau di konten jangan kata tapi kalau di ads ini kita udah masuknya ke sudah apa namanya udah masuk ke area yang hard selling ya. Ntar saya coba cari dulu apakah masih ada video-videonya atau tidak ya. Mudah-mudahan yang dimaksud sama ya. Jadi kalau yang membedakan adalah, nah ini kayaknya ini. Nah ini saya pernah bikin nih ya teman-teman ya. Sebentar. Oke. Jadi tergantung yang dijual ya. Kalau properti itu screen-nya kelihatan nggak ya? Nah ini waktu itu
Nah ini waktu itu saya jualan rumah di Jakarta. Ya. Ini suaranya kedengaran nggak ya? يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك. Ya. Nah ini waktu itu saya iklan rumah ya, jualan rumah gitu ya. Ini juga videonya juga seadanya pakai handphone gitu ya. Ya belum begitu bisa mengambil video yang baik, yang benar. Tapi alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah terjual dalam 1 bulan waktu itu. Saya masih belajar ya, masih belajar. Saya nggak kenal sama sekali dengan properti apa gitu ya. Ini juga saya bikin kontennya. Jadi sekarang kembali ke kontennya ya, Kak Yuni ya. Jadi buat ini karena sorry ya, kedengeran Pak ya. Ini karena ingin jualan rumah ya, jadi ya sudah langsung gitu ya, langsung promosinya promosi rumah. Kalau tadi ya mencari investor, coba bikin konten yang sifatnya itulah mengundang investor ya. Coba deh ya apa kontennya yang kira-kira Anda ingin berinvestasi di sini gitu ya. Lahan kos-kosan yang sangat strategis dengan kampus gitu ya, dekat dengan kampus, paling dicari gitu ya. Jadi orang-orang bisa berinvestasi di lahan yang kita punya. Orang-orang berinvestasi di kosan yang akan kita bangun. Jadi tergantung konten yang harus kita bikin. Kalau ini karena jual rumah ya. Ya, jadi bikin kontennya adalah konten yang sifatnya jualan, langsung jualan rumah ya. Seperti itu. Ya ini konten yang dulu pernah saya jualan rumah. Alhamdulillah masih belajar waktu itu jualan rumah. 1 bulan terjual 3 unit dengan harga 750 juta satu rumahnya gitu ya. 3 unit habis itu. Dengan habis biaya iklan lebih kurang sekitar 6 jutaan ya. 6 juta biaya iklan di Meta Ads dan terjual 3 unit ya. Dan itu pun ada tim yang survei ya. Saya hanya setting iklannya saja, bagian lapangan yang survei, yang follow up itu bagian lapangan gitu ya. Betul ya. Lebih ke konten dan copywritingnya betul pas ya. Seperti itu. Ya kalau sudah punya orang-orang yang sudah bergelut di dunia properti, ya ibaratnya kalau orang-orang kan semua butuh rumah. Ya, jadi kalau rumah, pendidikan itu enak ya teman-teman ya saya bilang. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan semua orang. Ya, kesehatan, ya apalagi ya. Semua orang butuh sehat. Semua orang butuh pendidikan, semua orang butuh rumah. Jadi nomor handphone yang bisa kita masukkan tadi di look like audience itu bisa semua nomor. Pastikan nomornya adalah nomor orang-orang yang sudah punya kapasitas dalam artian bukan, jangan sampai masukkan nomor handphone orang-orang yang anak-anak gitu ya, anak-anak yang masih SMA, kemudian atau masih sekolah, anak-anak SMP gitu ya. Ya cari yang sudah mulai kerja, yang mereka sudah punya perencanaan masa depan ya. Tadi umurnya antara 25 gitu ke atas gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Silakan ada lagi yang mau bertanya, boleh? Ya, siap. Bang Irfan, boleh? Silakan. Putus-putus suaranya. Itu apa harus tetap ada landing page atau bagusnya sekarang langsung ke WA aja? Gimana sih? Landing page itu sebenarnya nomor 1, bagus. Ya. Jadi kalau nggak mau repot, repot di awal ya. Ibaratnya kita repot di awal aja, bikin landing page dulu, form dulu gitu ya. Ingat ya, dulu kita setting ya, Mas Irfan ya. Setting iklan, kemudian ya orang-orang langsung check out gitu ya. Sekarang banyak kok yang selain Merdu ya, ada siapa lagi? Banyak ya yang bikin landing page buat check out, buat belanja segala macamnya. Tapi kalau pingin lebih, karena orang-orang ketika orang-orang belanja atau nanya jasa kita itu pasti nanyanya ke WA lagi kan, bener nggak sih? Ya kita udah bikin landing page, ada yang memang langsung belanja, ada yang langsung daftar, gitu kan. Tapi memang rata-rata mereka WA lagi gitu, bener nggak? Ya, sebenarnya saya punya ada websitenya ya, teman-teman ya, websitenya yang Langsung ke WA. iya rata-rata nge-WA lagi gitu.
Jadi nggak tahu ya, tipe orang-orang sekarang sebenarnya dari dulu sih mungkin ya. Nggak tahu ya kekurangannya, mungkin untuk baca atau apa gitu kayaknya agak agak kurang gitu ya baca. Jadi mereka lebih banyak interaksi ya. Tapi penting juga teman-teman punya ya, karena ini masalah profesionalitas, profesional. Jadi kalau sudah menyangkut profesionalitas, teman-teman minimal minimal punya landing page. Ya, itu lebih bagus ya, karena tingkat konversi iklan itu dengan landing page, dengan website itu juga lebih lebih bagus sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi WA ini kenapa pentingnya iklan itu ada dua ya. Jadi yang pakai website ataupun yang pakai WA. Jadi itu nanti untuk saling support, WA ini mendatangkan leads yang sangat banyak. Nah, kalau website ini biasanya orang-orang yang serius. Jadi makanya dia agak sedikit lambat iklannya. Jadi satu, kalau yang WA ini datangnya bisa 5 sehari, 10 sehari. Kalau website mungkin ya hanya 2, 3 orang yang klik website. Karena memang benar-benar orang-orang yang terpilih. Itu. Tapi lambat laun biasanya sih suka yang sudah beriklan berbulan-bulan nanti akan lebih cepat lagi, sebulan, 2 bulan. Butuh pemanasannya luar biasa kalau website ya. Tapi penting ya. Ini menyangkut profesionalitas ya. Jadi penting punya website juga. Gitu, Bang Irfan. Ada lagi Ya, teman-teman? cuma paling apa ya, maksudnya yang udah dijalankan nih sekarang Hmm? Putus-putus. paling menentukan tuh apa? Yang paling menentukan sekarang tuh apa ya? Maksudnya ya kan dulu sempat berjalan terus ngalamin boncos juga dan apa-apa. Maksudnya kan udah vakum nih. Ya, Nah, tren sekarang tuh yang udah ditemukan sama Kang Arya ya, rumusnya paling ini apa itu? ya. Eh sebenarnya sih ya, dua-duanya bisa dipakai ya. WhatsApp dan juga website. Tapi uniknya sekarang gini ya, Bang Irfan ya. Saya lihatin lagi ya. Saya buka share screen lagi deh. Jadi uniknya sekarang itu adalah iklan itu ya. Mana ya? Kok- sorry. Sorry. Mana ya? Nah, ini ads ini ya, teman-teman ya. Kalau dulu kita tuh kekurangannya adalah ketika kita create iklan, ini tadi saya bikin ad set ya. Nah, ini yang ini. Ini saya buka lagi ya di ad set. Kalau dulu konversi, iklan konversi itu iklan paling tinggi, masih ingat ya, Mas Irfan ya. Iklan apa sales paling tinggi. Dulu kita harus pakai website konversi itu. Nggak bisa WA. Nah, kalau sekarang konversi itu bisa WA, itu yang pertama, enaknya. Yang kedua, ini tadi look like audience. Jadi kebayang ya, iklan yang pakai hanya ke WA, kemudian dia memakai look like audience. Yang tadi look like audience ini yang tadi dari nomor handphone ratusan itu kita masukkan ke Facebook, ya. Nah, kalau dulu nggak bisa iklan WA aja kita ya serabutan, gitu ya. Nah, kalau sekarang itu ada iklan WA bisa look like audience. Jadi ini sebenarnya cukup qualified ya, Bang Irfan ya. Jadi alangkah baiknya juga kita punya website, tapi website ini adalah profesionalitas. Profesional, bener nggak sih iklan perusahaannya gitu ya. Jadi apa namanya website itu profesionalitas saja. Ya, tapi sekarang juga ada banyak ya bisa pakai Berdu juga masih bisa yang murah-murah atau order online namanya. Nah, saya ingat ya. Order online itu juga bisa bikin website check out langsung gitu ya. Bahkan di sini juga bisa dari Facebook sendiri pun tadi katalog ya. Jadi bikin katalog ya. Ini kalau kita bahas katalog bakal panjang ceritanya. Bisa 3 hari, nggak bisa dari sekarang. Nih katalog ads. Jadi kita masukin dulu katalog produk kita di sini. Jadi kita nggak perlu website di situ. Kalau buat iklan, ya. Tapi kalau dari apa namanya profesionalitas, saya sarankan sih bikin minimal minimal landing page. Ya, punya landing page. Gitu, Kang Irfan. Tapi kalau mau jualan apa produk atau apa gitu ya. Sekarang mendingan apa video, kontennya video, ya video kemudian ke WA sudah. Insya Allah cukup. Iya. Jadi Siap.
Jadi Kang Irfan kan ingin mempromosikan rumah Quran misalnya gitu ya. Ya udah bikin kontennya yang menarik, konten video, tapi iklannya ke WA aja udah. Nanti lebih banyak nanti orang-orang akan chat ke WA. Sekarang kan udah ada WA AI ya. Ya, jadi ada yang bisa jawab pakai AI gitu ya. Kemudian pakai WA bisnis. Ya, kenapa WA bisnis ya? Tadi ya WA bisnis ada apa? Balas cepat. Nah, ya balas cepat segala macam setting-setting itu kan lebih enak gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? 5 menit lagi. Jelas nih salah ya. Nanti recordnya saya share ya. Oke. Ini Kak Yuni tadi saya belum kenalan. Kak Yuni dari mana Kak Yuni? Boleh di kolom chat. Dari daerah mana? Dan aktivitas kan di properti. Maksudnya ada juga yang properti siapa ya tadi kemarin ya? Kak Herizu kalau nggak salah ya. Kak Herizu juga di properti juga kalau nggak salah ya. Oh Jakarta Utara. Oh ya dekat lah ya. Tanggaan kita. Tanggaan di Bogor ya. Oke. Sip sip sip. Halo, maaf Pak, saya juga lagi Zoom yang lain, sorry. Oh iya siap. Memang Bapak di mana? Di Bogor, di Bogor. Pak Arya di mana, Pak? Di Bogor. Oh, di Bogor. Dekat Saya ya. juga sering ke Bogor sih. Oh gitu. Oh, dekat juga. Sip. Boleh lah nanti kalau mau sharing-sharing di Bogor. Kalau boleh lah. Kita ngobrol-ngobrol. Ngopi di Bogor boleh. Kita ketemu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Kak Yuni. Ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya untuk kali ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di batch-batch berikutnya. Silakan di grup. Kalau masih mau stay di grup, mau bertanya-tanya di grup, ya tidak akan di close grupnya. Teman-teman bisa boleh diskusi di situ. Ya, kalaupun mau live ya juga tidak bisa di apa namanya ya, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipaksakan untuk stay ya. Oke baik teman-teman semuanya, terima kasih semuanya atas waktunya. Ada Kak Jaka ini juga ya luar biasa nih pebisnis owner. Ada kemarin siapa ya yang nanya ada produknya apa gitu. Masya Allah, di mana itu? Di di kawan nih lagi silaturahim. Masya Allah, siap siap. Sehat Pak Jaka? Alhamdulillah sehat Coach. Masya Allah. Siap. Misalnya nanti mampir ya ke rumah ya, Siap diizinin siap. lah. Oke boleh, mangga. Nanti kita sharing Siap. tentang kopi. Atur nuhun. Ya, atur. Masya Allah. Ya, oke baik teman-teman semuanya. Ya sama-sama Kak Herizu, terima kasih banyak juga ya mudah-mudahan bisa satu rahim. Ini Kak Herizu ini kalau nggak salah, kalau saya lihat dari datanya ini ya Emerald ya. Ini sebenarnya Emerald Emerald perumahan Emerald apa Cimanggu ya. Oh Emerald Cilebut. Iya oke beda ya. Ini sebelah saya ini ada Emerald Cimanggu apa yang baru ya? Oke siap. Oh, siap. Oke baik teman-teman semuanya sama satu grup. Oke. Nanti saya dapat diskon ya beli rumah di sana. Oke, baik teman-teman semuanya terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti saya share videonya buat teman-teman bisa akses apa belajar ya. Teman-teman bermanfaat ilmunya boleh teman-teman kalau videonya mau di-share ke teman-temannya juga boleh silakan ya. Saya tidak melarang. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmunya. Apa namanya? Ya sekarang tidak ada ilmu yang dirahasiakan ya. Siapa tahu dengan seperti ini bisa orang-orang bisa lebih meningkatkan apa namanya penjualan ya, bisa bisnisnya bisa bertumbuh ya. Siapa tahu dengan hasil kita belajar pada malam hari ini bisa bermanfaat buat orang lain untuk bisa apa ya bertumbuh ya ekonominya ya di tengah banyak tantangan di judi online gitu ya dan yang lainnya gitu ya kita coba berusaha untuk apalagi pajak mau naik 12% gitu ya teman-teman ya. Tantangan kita luar biasa buat para pebisnis dan juga yang lainnya. Jadi mudah-mudahan bisnis teman-teman juga dimudahkan oleh Allah SWT ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya pada malam ini. Sampai ketemu lagi ya. Kalau kata apa namanya, kata para orang di luar sana ya, tak cukup memang ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini jika kita tidak bertatap muka ya suatu saat nanti ya, insya Allah ya. Oke, sampai ketemu lagi ya di lain waktu teman-teman. Terima kasih semuanya. Sebarkan manfaatnya untuk orang lain ya.
Sekian dari saya. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, dan semoga bermanfaat. Oke. Saya tutup ya teman-teman ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berharga Kang Irfan. Oke.